Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz. Saya guru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Dusun Selatan, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. Dan saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada LPTK IAIN Palangkaraya dengan NIM 25426731539. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan tugas akhir modul, yaitu unjuk kinerja pada siswa kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan sikap mencintai Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Selamat menyaksikan. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allah bahagia. Allah. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai, Bapak minta satu orang pimpin doa ke depan. Pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli ya rabbal alamin. Untuk lebih hikmatnya pembelajaran kita mulai dengan membaca suratul Asri. Hafal semua kan? Hafal. Oke, kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana lafi khusri illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Amin. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau cek kehadirannya dulu. Oke. Apipa hadir. Akbar? Oke. Siapa yang nggak hadir nih? Nurjaina sakit. Siapa lagi? Pilki sakit. Oh iya, kita doakan semoga teman-teman kalian yang sementara berbaring di rumahnya karena sakit, mudah-mudahan lekas sembuh. Amin. Oke, baik. Anak-anak sekalian, minggu kemarin kita sudah membahas tentang rukun iman, ya, yaitu iman kepada Allah. Sekarang kita akan mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, untuk sebagai pemahaman awal bahwa di sini kita akan mempelajari, ya, Bapak jelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian akan menjelaskan nanti bagaimana makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kalian akan mengidentifikasi, artinya mereview kitab ini nabinya siapa, kitab ini nabinya siapa, apa-apa ajarannya, ya. Kemudian yang ketiga, ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana hikmahnya? Bagaimana kita mengamalkan kitab-kitab Allah, khususnya kita yang beragama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Nah, nanti kita pelajari bagaimana cara mengamalkan Al-Quran itu setiap hari. Bapak akan putarkan dulu video materi kita pada pagi hari ini.
Quran itu unik. Quran itu unik. Kebaikan Al-Quran akan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah 35 Fatir di ayat ke-32 di ujung ayatnya. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Jadi itu pemberian. Maka kalau dalam sehari terfikir misal saya pengen baca Quran, itu cepat ambil. Karena itu kasih Allah yang tidak diberikan pada setiap hamba. Dari kalangan hamba-hambaku tertentu yang diantara mereka diberikan dorongan agar mau berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin banyak yang dihafal, semakin merubah diri Anda lebih baik. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tadi sudah kita dengarkan video ya tentang keutamaan Al-Quran. Ya, bahwa Al-Quran itu ya kita sudah pelajari tentang manfaat membaca Al-Quran. Satu hurufnya dapat ganjaran berapa nih? Berapa kebaikan? Ya, dapat 10 kebaikan. Misalnya alif lam mim. Alif lam mim 30. Ya, 30 alif lam saja itu, belum lagi dibaca yang lain. Ya, itulah kenapa Allah selalu menyuruh kita membaca Al-Quran. Pelajaran kita pada pagi hari ini mencoba menjadi detektif wahyu. Ya, detektif wahyu. Bagaimana detektif wahyu itu? Ya, simak keterangan di atas. Ya, petualang detektif wahyu, mengungkap misteri kitab-kitab Allah melalui petualangan dan penemuan. Oke. Pernah nggak tersesat kehilangan arah? Pernah ya? Penyebabnya kira-kira apa ya? Kalau kita tersesat, tidak tahu jalan baik, apalagi ada ingat jalan, apalagi ada ingat arah, ya baik, lanjut. Karena tidak ingat arah, ya kehilangan arah, petunjuk yang benar, harus punya petunjuk yang benar. Ibaratkan GPS itu kan mengarahkan, walaupun kadang GPS itu ya memberi kita jalan yang keliru karena belum update, ya seperti itu. Jadi Al-Quran itu, maka nanti semua pendahulu itu diberikan kitab sebagai petunjuk. Nabi Musa ada kitabnya, petunjuknya ini, ya sampai nanti terakhir Al-Quran, petunjuknya kepada manusia. Misi penting dari detektif ini adalah yang pertama, memahami iman kepada kitab Allah. Yang kalian tahu ada berapa kitab? 4. Padahal ada banyak ya, ada banyak kitab, tapi yang kita imani cuma 4. Kemudian nanti ada namanya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Yang kedua, mengidentifikasi 4 kitab suci dan nabinya. Kemudian menemukan hikmah atau cinta terhadap Al-Quran. Kemudian menciptakan peta konsep rahasianya. Ya, menggali keistimewaan setiap kitab yang ada. Sudah pasti ada keistimewaan, semua kitab ada keistimewaannya. Kemudian mempelajari karakter para nabi. Ya, Nabi Musa karakternya seperti apa? Ya, kalau kita baca sejarah, Nabi Musa itu gagah perkasa, sampai-sampai jirahnya, baju besinya itu dijahit. Ya, dijahit pakai tangan, baju besi, saking kuatnya beliau. Kemudian diskusi kelompok tentang petunjuk hidup. Ini yang terakhir, nanti ada diskusi kelompok. Kemudian menyusun rencana penyelidikan bersama. Oke. Lanjut.
petunjuk pertama, apa yang akan kita temukan? Ya, kita nonton lagi videonya. Oke, anak-anak sekalian, untuk lebih lancarnya nanti diskusi kalian bisa simak video ini. Ya, kita lihat. Jumlah kitab yang Allah turunkan. Benarkah jumlah kitab yang Allah turunkan jumlahnya ratusan? Lalu kitab itu di mana saja? Kewajiban bagi setiap muslim adalah mengimani secara global semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Allah ajarkan prinsip ini dalam Al-Quran, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Allah juga berfirman, yang artinya, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Quran Surat Asy-Syura ayat 15. Yang dimaksud mengimani secara global adalah kita meyakini keberadaan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para utusannya dan meyakini kebenaran berita maupun ajaran yang ada di dalamnya. Yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf. Yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat 10 suhuf. Allah juga menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Nuaim. Status hadis. Hadis ini sangat panjang. Isinya tanya jawab antara Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah kenabian dan kitab-kitab di masa silam. Namun hadis ini Masih ingat nggak dalam video tadi itu ada berapa kitab? Iya, ya ratusan ya, ratusan. Ya, jangan macam-macam kitabnya. Jadi ada kitab diturunkan kepada umat, ada juga kitab diturunkan kepada khusus untuk Nabi itu sendiri. Tidak disampaikan kepada orang lain. Ya. Nah, jika semua kitab mengajarkan kebaikan, mengapa kitabnya berbeda-beda? Nanti akan kalian telusuri. Ya, ini. Lalu apa peran istimewanya Al-Quran? Harta karun petualanganmu, apa satu hal paling berharga yang kamu temukan hari ini? Ayo. Mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu, kemudian jadi tahu ternyata 10 perintah itu nabinya Nabi Musa. Kemudian sang melodi ilahi itu Nabi Daud. Sang pembawa kabar gembira itu Nabi Isa, dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Al-Quran adalah surat cinta dari Allah. Jangan biarkan ia tak terbaca. Kalau orang yang cinta, jatuh cinta, pasti semua apa-apa yang dimilikinya itu pengen dipunyai. Ada kado misalnya, diitihi kadonya, dibuka setiap saat, saking cintanya. Sama dengan Al-Quran, jangan sampai tidak dibaca. Ya, oke. Baik anak-anak sekalian, ya. Sekarang kita bagi kelompok. Ya, kita bagi kelompok dulu nih. Ya, nanti ada 4 kelompok, kemudian ada kelompok Taurat, ada kelompok Zabur, ada kelompok Injil dan Al-Quran. Ya, oke. Buat kelompok satu lagi, nggak usah tapi gabung supaya kada bergerombol. Muat lah. Oh, berarti memanjang sini ya. Oke, oke. Silakan. Baik, baik. Itu Al-Quran. Oke, Bapak berikan LKPD-nya dulu, masing-masing kelompok dapat 3. Oke, masing-masing kelompok dapat 3. Baik, nah karena kita nanti menggunakan aplikasi Melia Lab, ya, pakai PR, karena kita nggak punya kacamata 3G-nya, ya, jadi pakai aplikasi tadi, ya.
Ini punya siapa nih? Oke, silakan ya. Cindy, ini oke. Di grup kelas kalian dicatat ya. Di grup kelas kalian tuh ada kodenya, silakan dicatat. Kemudian masukkan pun di grup kelas. Join, ada join itu tuh. Di bawah itu, di bawah sininya, Jil. Bawah sini tuh. Klik-klik ya, ada tulisannya join nanti. Ya, check in dulu. Sekarang pilih iman kepada, ada kelasnya. Iya, iman kepada kitab. Iman kepada kitab Allah. Nah ini ya. Nah sekarang, kalau sudah seperti ini, iman kepada kitab, sudah join nggak? Tapi kalau sudah terbiasa, ya. Tapi kalau sudah mewakili kelompoknya, ya nggak masalah kalau yang HP-nya nggak bisa connect. Ya, nanti Bapak, oke, sudah? Ya, nanti ada titik putih itu diarahkan. Nah ini, dia jalan sendiri. Oke, ini ada teksnya. Oke, geser lagi. Nah, ya. Situ kok petunjuknya, Pak. Iya, geser-geser aja. Oh, Biasanya berjalan. ini sesuai fotonya. Jadi jalan ke sana. Sudahkah? Saya? Oke, itu petunjuknya jalan. Nah, itu keluar. Ini sampai yang keluar. Nah, ini jalan. Klik jalan. Ini kiri kanan nih ada tulisannya. Kabarnya hari ini, alhamdulillah. Tetap semangat. Oke, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Oke, semua berdiri dulu. Ice breaking. Ayo. Oke. Terus ikuti. Ya. Terus. Cek. Oh, sekarang LKPD-nya sudah di tangan. Sudah ya? Tulis namanya, nama kelompoknya, anggota-anggotanya. Ya, yang lain kalian buka aplikasi AI apa saja. Apakah itu Cici, ChatGPT. Jawab pertanyaannya sesuai dengan kelompoknya. Misal Taurat. Misalnya Taurat berarti mencari tentang Taurat sesuai dengan pertanyaan di bidang. Paham? Ya, silakan. Boleh buka bukunya, ya, mencari jawabannya, tapi ingat ya, sesuai kelompoknya. Misalnya ini Taurat, jangan cari Injil. Ya, harus Taurat juga. Ini Zabur, jangan cari Injil. Harus Zabur. Ya ini sudah. Nanti classroomnya ada join. Ya, kodenya. Udah. Sekampan cari nanti. Ini Al-Quran, berarti kan cari Al-Quran. Ya. Boleh pakai aplikasi apa-apa. Silakan. Ya, misalnya kepada siapakah kitab ini diturunkan? Apa? Nanti setelah selesai, masing-masing kelompok berjalan di kelompok lain mencari informasi. Misalnya Zabur itu siapa nabinya? Iya. Jadi yang tidak ada kerjaan silakan keliling ke kelompok yang lain, ambil catatannya.
Cari tahu informasinya di sana, misalnya Jabur, apa-apa informasinya. Nabinya siapa? Oke ya. Yang lain silakan bertukaran cari semua kelompok. Jadi nanti disatukan jawabannya. Ya. Silakan. Ini kelompok Al-Quran. Adil Aldin. Bawa catatan enggak? Bawa catatan supaya mencatat. Ini Aulia, silakan ke kelompok yang lain cari informasinya. Di kelompok kamu kan cuma Injil, kan? Apa Zabur ya? Injil. Nah, berarti cari di Taurat, cari di Taurat, misalnya Zabur, Al-Quran. Empat, 3, 2, 1. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke. Halo. Tadi kalian sudah melakukan pencarian detektif. Nah, sekarang kita akan presentasikan kira-kira kelompok ini sudah dapat apa saja dari kelompok yang lain. Silakan perwakilannya berapa orang naik ke depan membacakan hasilnya. Ayo. Kami dari kelompok Injil Kami dari kelompok yang lain silakan. kami dari kelompok Injil ingin membacakan hasil Langsung gitu. Iya, silakan. Yerusalem dan untuk Bani Israel. Diperuntukkan untuk kita ya. Nomor 3, baca. Apa bahasa yang digunakan dalam kitab ini? Bahasa Suryani. Bahasa Yani. Betul. Ayo kasih apa? Kasih W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, kepada siapakah kitab ini diturunkan? Nabi penerima Nabi Musa Alaihi salam. Dua, di mana kitab ini diturunkan dan untuk kaum apa? Lokasi Gunung Sinai, kaum Bani Israel. Nabi ini diturunkan, Nabi penerima Nabi Muhammad. Nomor 2, di mana kitab ini diturunkan dan untuk kaum apa? Lokasi atau kaum di Makkah dan Madinah untuk seluruh umat. 3, apa bahasa yang digunakan dalam kitab ini? Bahasa Arab. Kitab ini diturunkan, Nabi penerima Nabi Daud. 2, di mana kitab ini diturunkan dan untuk kaum apa? Lokasi kaum Yerusalem. Iya. Apa bahasa yang digunakan dalam kitab ini? Bahasa Ibrani. Apa saja isi ajaran pokok yang terkandung di dalamnya? Sebutkan minimal 2. A. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. B. Akhlak, perilaku dan etika. C. Hukum syariat dan aturan hidup. 5. Menemukan dalil nakli ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan kitab ini. Surat dan ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 136. Silakan duduk, silakan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Jadi yang dapatkan pada pembelajaran kita pagi ini. Ayo, siapa yang maju? Apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran kita pada hari ini?
Pengetahuan. Ya, silakan, nggak apa-apa, namanya belajar. Pengetahuan kitab. Pengetahuan kita. Apalagi? Apalagi? Oke, berarti ada 4 kitab yang harus kita imani. Ya, halo anak-anakku sekalian, coba perhatikan Bapak di belakang. Ada 4 kitab yang kalian harus imani. Bukan berarti kalian umat Islam, kita umat Islam cuma fokus kepada Al-Quran, enggak. Tapi tetap kita mengimani kitab-kitab yang ada sebelumnya. Bahwa kitab yang sebelumnya, apakah itu Taurat, Zabur, Injil, itu disempurnakan oleh Al-Quran. Dan sebagai orang Islam, sebagai umat yang beragama, Allah telah memerintahkan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Karena itu nanti menjadi syafaat kalian. Ya, secerdas apapun, sepintar apapun, kalau nggak pernah buka Al-Quran, di awal sudah kita tentukan bahwa kita akan tersesat arah karena nggak tahu petunjuknya. Ya, di surah Al-Fatihah dijelaskan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, baik. Sekarang sebelum menutup pembelajaran ini, Bapak akan berikan sumatifnya. Oke, itu ada kodenya 424995. Oke, silakan. Videonya tuh kalau banyak yang pada potong dulu kayaknya loh. Ayo. Pade. Emas. Oke, sudah. Ayo kita tutup pembelajaran ini. Silakan dirapikan dulu mejanya, meja bangkunya silakan. Baru kita tutup pembelajaran kita. Oke, sudah. Halo. Oke, ya. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan lanjutkan dengan materi yang berbeda. Tadi iman kepada kitab, ya. Materi nanti selanjutnya nanti kita akan pelajari iman kepada qada dan qadar, misalnya ya, hari akhir, masih ada beberapa materi lagi. Baik, Bapak minta satu orang untuk mimpin doa. Alia. Oke. Marilah kita sama-sama berdoa untuk menutup. Marilah kita sama-sama berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri nal insana lafil husri lalladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw
bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, terima kasih. Ya, kita Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.